This meeting is being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin mengganggu waktunya. Pertama, saya hormati Bapak Kepala Divisi Tanaman, Bapak Kepala Subdivisi Pemupukan dan Proteksi Tanaman, dan rekan-rekan semuanya dari Divisi Tanaman. Izin pada sore hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan panen di bawah jaringan listrik yang notabene memang ini menjadi hal yang krusial ya, yang harus kita lakukan dan monitoring di lapangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin di sini sudah disampaikan, memang kita kemarin Divisi Tanaman sudah menerbitkan untuk SE terkait pelaksanaan panen di bawah jaringan listrik pada tanggal 2 Juni 2026. Nah, ini memang kegiatan panen di areal yang berada di bawah maupun berdekatan dengan jaringan listrik ini memiliki tingkat resiko yang tinggi, sehingga pelaksanaan memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, serta dengan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang berlaku. Sehingga pelaksanaan panen ini wajib memperhatikan jarak aman terhadap jaringan listrik agar mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kontak langsung maupun tidak langsung ya dengan aliran listrik ini. Nah, adapun maksud dan tujuan dari SI ini yaitu untuk mengatur mengatur teknis pelaksanaan panen kelapa sawit di bawah jaringan listrik. Sedangkan tujuannya sendiri adalah untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan panen kelapa sawit di bawah jaringan listrik ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lapangan. Nah, ini untuk ruang lingkupnya, yaitu ini di lingkungan regional 1 sampai 7 PT Perkebunan Nusantara 4 Persero. Berikut untuk dasar hukumnya. Kemudian kita mungkin izin langsung ke intinya. Jadi pada prinsipnya untuk alat dan bahan yang diperlukan ini pertama yaitu egrek, dodos, gala panen berbahan isolator, angkong, gancu, kapak, cat berwarna kuning, klang, foam data pemanah di bawah jalur listrik, dan pulpen. Nah, kemudian yang lebih penting lagi yaitu alat pelindung dirinya. Jadi alat pelindung dirinya itu pertama yaitu helm keselamatan, sepatu boot karet, sarung tangan karet, kacamata pelindung, sarung egrek, kemudian sarung kapal. Nah, untuk pedoman pelaksanaan pekerjaannya yaitu yang pertama yaitu persiapan panen dan pemberian tanda pada areal jaringan listrik. Jadi manajemen kebun ini harus menetapkan pemanen yang khusus yang akan melaksanakan untuk panen di jaringan di bawah jaringan listrik. Kemudian didata nomor NIK-nya, SAP-nya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian manajemen kebun ini akan mengajukan anggaran kepada regional terkait kebutuhan-kebutuhan alat tadi yang harus dipenuhi sehingga aman dan terkendali untuk pemanen dalam melaksanakan tugas tersebut. Kemudian manajemen kebun juga memberikan tanda pada pokok terdepan yang ada di area jaringan listrik dan mengecat melingkar berwarna kuning untuk memberikan tanda. Di satu sisi, manajemen kebun ini juga membuat pelang atau amaran sebagai tanda areal tersebut merupakan jaringan listrik. Dan ini udah otomatis manajemen kebun ini harus memastikan tidak terdapat pelaksanaan panen pada saat kondisi hujan. Karena ini bahaya sekali ya. Kemudian pemanen yang bekerja di bawah jaringan listrik ini juga harus memiliki pengalaman ya minimal 1 tahun. Jadi tidak asal baru penerimaan langsung ditugaskan untuk panen di bawah jaringan listrik karena sangat berbahaya kali. Kemudian untuk pelaksanaannya, jadi mandor ini pertama melakukan briefing. Jadi kepada petugas-petugas yang akan melaksanakan panen di bawah jalur listrik ini dikasih briefing, kemudian apa yang harus dilakukan dan alat-alat yang akan digunakan. Cuma nanti untuk khusus di panen jalur listrik ini harus berdua, tidak boleh sendiri kan kayak gitu karena ini berbahaya kali ya. Kemudian mungkin pengawasan langsung dari mandornya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini langsung bisa dilakukan pertolongan pertama gitu. Makanya kita
kita akomodir di sini adalah pengawasan karena ini penting sekali ya, gitu. Kemudian untuk tindakan-tindakannya yang harus dilakukan, pertamanya ya memang kita harus memberikan tindakan pertama terhadap rekan kita atau kemarin yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian meminta bantuan ke orang-orang terdekat di situ yang bisa kita minta bantu pertamanya gitu. Terus kemudian untuk selanjutnya ketika sudah dilaksanakan seperti itu, mungkin kita koordinasi ke atasan yang berwenang. Nah, ini untuk formulirnya seperti yang saya sampaikan tadi, nama, Niksa, blog, luas panen, ketersediaan gala ini ada atau enggak, gitu. Ini untuk lampiran-lampirannya mungkin bisa apa? Kemudian ini ada pelangnya ya, nanti ya hati-hati Anda memasuki area jalur listrik. Itu mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo dapat disampaikan. Nah, ini untuk pertolongan pertamanya ya, ketika makanya kita nggak bisa kalau untuk panen di bawah jalur listrik ini sendiri, karena harus berdampingan dengan rekan-rekan semua gitu. Jadi bisa segera melakukan tindakan pertamanya. Itu. Mungkin demikian. Apabila tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri untuk sosialisasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lead. Terima kasih. Kalau